Beberapa tahun terakhir, rasanya dunia bergerak lebih cepat dari yang bisa kita pahami. Harga naik diam-diam, pekerjaan terasa makin rapuh, dan berita PHK muncul hampir setiap minggu. Banyak orang mulai bertanya dalam hati, kalau sesuatu yang besar benar-benar terjadi, apakah hidupku siap? Pertanyaan itu mungkin terdengar berlebihan, Tapi seringkali krisis tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan, lalu tiba-tiba semua orang baru sadar ketika semuanya sudah berubah. saya pernah melihat satu pola yang menaik. Saat kondisi ekonomi baik, hampir semua orang merasa aman. Kita fokus bekerja, menikmati gaji bulanan, dan percaya semuanya akan stabil. Tapi ketika ekonomi mulai goyah, perbedaannya langsung terlihat. Ada orang yang panik, keputusan jadi kacau, dan hidup terasa sempit. Tapi ada juga yang tetap tenang, bukan karena mereka lebih pintar. Biasanya karena mereka sudah menyiapkan sesuatu jauh sebelumnya. Masalahnya, kebanyakan dari kita diajarkan mengejar penghasilan, bukan membangun perlindungan. Kita diajarkan cara mendapatkan uang, tapi jarang diajarkan bagaimana bertahan saat uang tiba-tiba berhenti datang. Dan kalau benar dunia memasuki periode ekonomi yang lebih berat menuju 2030, orang yang selamat kemungkinan bukan yang paling sibuk, tapi yang punya fondasi yang tepat. Fondasi itu sering disebut dengan satu kata sederhana, aset. Bukan sembarang aset. Banyak orang menyimpan hal yang mereka kira aman, padahal sebenarnya rapuh. Ada yang terlalu percaya pada satu pekerjaan. Ada yang menyimpan uang tapi tanpa rencana. Ada yang menunda belajar hal baru karena merasa masih punya waktu. Padahal krisis punya satu sifat yang sama dari dulu sampai sekarang. Ia selalu menghukum orang yang menunda terlalu lama. Kalau kita perhatikan secara ekonomi, setiap krisis selalu menyisakan cerita yang mirip. Ada yang jatuh sangat dalam, tapi ada juga yang justru naik level. Perbedaannya bukan keberuntungan semata. Biasanya mereka yang bertahan sudah punya kombinasi aset tertentu. Aset yang memberi ruang bernapas, memberi fleksibilitas, dan memberi kesempatan untuk mengambil keputusan dengan kepala dingin. Aset pertama yang sering diremehkan adalah sesuatu yang sangat sederhana, uang tunai yang aman. Bukan untuk pamer, bukan untuk investasi cepat, tapi untuk bertahan. Dana darurat sering terdengar membosankan, bahkan terasa lambat untuk dikumpulkan. Tapi justru disitulah kekuatannya. Ia bekerja diam-diam, seperti sabuk pengaman di mobil yang jarang kita pikirkan, sampai suatu hari benar-benar menyelamatkan hidup. Banyak orang salah paham tentang uang cash. Mereka pikir semakin baik. Padahal terlalu banyak cash juga punya resiko karena tergerus inflasi. Yang dibutuhkan sebenarnya bukan jumlah besar tanpa batas, tapi jumlah yang cukup. Biasanya sekitar 6-12 bulan biaya hidup. Jumlah ini memberi satu hal yang sangat mahal ketika krisis datang, waktu untuk berpikir. Waktu adalah hal yang sering hilang saat seseorang kehilangan pemasukan. Tanpa tabungan, orang terpaksa mengambil keputusan cepat yang sering kali salah. Menerima pekerjaan yang tidak sehat, berutang untuk kebutuhan sehari-hari, atau menjual sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dijual. Tapi ketika seseorang punya dana darurat, situasinya berbeda. Ada ruang untuk berhenti sejenak, menyusun langkah, lalu bergerak dengan lebih tenang. Aset kedua yang sering tidak disadari nilainya adalah skill. Banyak orang menganggap skill sebagai sesuatu yang biasa saja, padahal sebenarnya itu aset paling fleksibel di dunia. Uang bisa hilang, bisnis bisa berhenti, perusahaan bisa bangkrut. Tapi kemampuan yang benar-benar terlatih biasanya selalu menemukan jalannya sendiri untuk menghasilkan sesuatu. Ada dua jenis skill yang sangat berharga jika masa depan ekonomi menjadi lebih kompetitif. Yang pertama adalah skill yang tidak pernah usang. Kemampuan komunikasi yang jelas, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan bekerja sama, memimpin dan mengambil keputusan. Skill seperti ini mungkin terdengar sederhana, tapi justru karena sederhana banyak orang mengabaikannya. Yang kedua adalah skill digital. Dunia perlahan pindah ke layar. Bisnis berpindah ke internet, pemasaran berpindah ke platform online. Bahkan pekerjaan banyak yang berubah bentuk menjadi remote atau berbasis proyek. Orang yang memahami cara kerja dunia digital biasanya lebih cepat beradaptasi dibanding yang menolak perubahan itu. Menariknya, belajar skill hari ini jauh lebih mudah dibanding 10 tahun lalu. Banyak hal bisa dipelajari gratis, dari video, artikel, komunitas, atau praktik langsung. Tantangannya bukan akses, tapi konsistensi. Banyak orang semangat di awal lalu berhenti. Padahal skill lebih mirip otot daripada teori. Ia tumbuh karena latihan kecil yang dilakukan berulang. Setelah skill, ada satu hal yang mulai dianggap penting oleh banyak orang yang pernah melewati masa sulit. Sumber penghasilan kedua. Bukan bisnis besar yang glamor, tapi sesuatu yang kecil dan berjalan. Seringkali justru hal sederhana seperti proyek freelance, jualan online kecil, atau jasa tertentu bisa menjadi penyangga saat penghasilan utama terguncang. Saya pernah mendengar seseorang mengatakan bahwa memiliki satu sumber penghasilan di zaman sekarang itu seperti berdiri di kursi berkaki satu. Selama semuanya stabil, mungkin tidak masalah. Tapi begitu ada guncangan kecil saja, keseimbangan langsung hilang. Bisnis kecil, sekecil apapun, sering berfungsi seperti kaki kedua yang membuat hidup lebih stabil. Yang menarik, bisnis kecil tidak harus langsung sempurna. Banyak yang dimulai dari keterampilan sederhana, pengalaman kerja, atau bahkan hobi.
Ada yang mulai dari membantu mengelola media sosial, membuat desain sederhana, menulis, mengedit video, atau menjual produk digital kecil. Nilainya mungkin tidak besar di awal, tapi keberadaannya memberi rasa aman yang berbeda. Aset berikutnya adalah investasi produktif. Ini adalah aset yang bekerja bahkan ketika kita tidak sedang bekerja. Banyak orang menunda bagian ini karena merasa harus menunggu kaya dulu. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Banyak orang menjadi lebih stabil secara finansial karena mereka mulai lebih awal, bukan karena mereka mulai dengan jumlah besar. Investasi produktif bisa berbentuk banyak hal. Saham perusahaan yang kuat, reksadana indeks, obligasi pemerintah, properti yang disewakan, atau aset lain yang nilainya bisa berkembang. Yang penting bukan hanya instrumennya, tapi kebiasaan menanamnya secara konsisten. Sedikit demi sedikit, tapi dilakukan terus-menerus. Dalam banyak krisis ekonomi sebelumnya, justru muncul fenomena yang menarik. Ketika sebagian orang panik dan menjual aset, sebagian lainnya yang sudah siap malah membeli. Harga sering turun, peluang muncul, dan mereka yang punya disiplin investasi bisa memanfaatkan situasi itu. Itulah alasan banyak orang kaya justru semakin kuat setelah krisis. Namun, ada satu jenis aset yang beberapa tahun terakhir mulai terasa semakin penting, aset digital. Kehidupan manusia semakin terhubung dengan internet. Orang mencari informasi, bekerja, belajar, bahkan membangun bisnis dari layar yang sama. Memiliki kehadiran digital sekarang hampir seperti memiliki alamat di dunia modern. Aset digital tidak selalu berarti sesuatu yang besar. Bisa berupa channel yang dibangun perlahan, blog yang konsisten diisi, portofolio online, komunitas kecil, atau produk digital sederhana. Hal-hal ini terlihat kecil di awal, tapi memiliki efek jangka panjang yang sering tidak disadari. Masalahnya, membangun sesuatu di internet sering terasa lambat. View sedikit, respon tidak banyak, pertumbuhan terasa kecil. Disinilah banyak orang melenting. Padahal hampir semua aset digital yang besar hari ini dimulai dari fase sepi yang panjang. Konsistensi sering lebih penting daripada kecepatan. Jika kita melihat gambaran besar, 5 aset ini sebenarnya saling terhubung. Dana darurat membeli waktu. Skill memberi kemantuan. Bisnis kecil memberi cadangan pemasukan. Investasi memberi pertumbuhan jangka panjang. Dan aset digital membuka peluang baru di dunia yang terus berubah. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana kondisi ekonomi beberapa tahun ke depan. Tapi satu hal hampir selalu benar. Perubahan akan tetap datang. Orang yang mempersiapkan diri biasanya tidak menghindari semua masalah, tapi mereka jauh lebih siap menghadapinya dibanding yang tidak pernah memikirkan hal ini sama sekali. Seringkali yang membuat seseorang tertinggal bukan kurang pintar, tapi terlalu lama merasa masih aman. Kita semua pernah berada di posisi itu. Menunda belajar, menunda menabung, menunda memulai sesuatu karena merasa masih ada waktu. Sampai suatu hari, waktu itu terasa jauh lebih sempit dari yang kita kira. Mungkin persiapan ini tidak terlihat dramatis. Tidak ada perubahan instan, tidak ada hasil besar dalam semalam. Tapi seperti menanam pohon, sebagian besar prosesnya terjadi perlahan dan tidak terlihat. Lalu suatu hari baru terasa bahwa sesuatu yang kecil dulu ternyata sudah tumbuh menjadi perlindungan yang nyata. Kalau ada satu hal yang bisa mulai dipikirkan setelah mendengar pembahasan ini, mungkin sederhana saja. Dari 5 aset tadi, mana yang belum benar-benar kamu bangun? Kadang perubahan besar tidak dimulai dari langkah besar, tapi dari keputusan kecil yang dilakukan.